Malaysia beliau. Itu, dan beliau itu dihargai nyawa apanya itu, dirinya itu berapa bisa membunuhnya. Nah, dan saudara-saudara kita di sana begitu. Di Palestina saudara kita sampai sekarang, bahkan sekarang itu hampir tiap hari dibomi saudara kita sekarang ini. Karena Israel sekarang dia dalam sepekan ini itu dia keliling, ya, menteri, perdana menterinya dan wakil-wakilnya itu keliling dunia. Mereka terutama dunia Arab, dunia Islam untuk, ya, melobi pemimpin-pemimpin Islam itu untuk mengiyakan kesepakatan yang telah disepakati oleh Amerika dan konco-konconya tentang pembagian wilayah Palestina. Di antaranya mengakui Israel sebagai negara dan sebagai ibu kota. Itu mereka lakukan. Nah, proses-proses itu, ya, dengan godaan, tahulah sendiri bagaimana kalau melobi orang jahat, tahu kan? Melobinya tentu dengan, ya, banyak lah. Kalau ada orang yang melobi pakai duit banyak, mereka lebih dari itu, banyak yang mereka lakukan. Nah, di samping itu, di samping mereka melakukan lobby-lobby itu, ya mereka hancur itu sekarang di bumi. Pokoknya kalau kita mendengar beritanya, ya begitulah saudara kita dibunuhi tiap hari. Tiap hari dibunuhi di Suriah, di Palestina, di Iran, di Irak. Gitu. Dan kita di Indonesia itu pernah terjadi, itu waktu di Ambon dan di mana satu lagi itu? Palu. Nah, di Palu. Itu bagaimana itu dari tahun berapa itu? Tahun 2000 berapa itu? Nah, itu luar biasa itu. Dipenggal-penggal lehernya. Nauzubillah. Ya, terjadi gesekan-gesekan itu. Nah, jadi kita ini hidup untuk mati. Nah, kalau saudara kita pun diperlakukan seperti itu, kalau dia mati, terbunuh, dia matinya mati syahid. Dan itu lebih baik daripada dia hidup, gitu Pak ya. Itu. Makanya ulama kita kalau ditanya tentang saudara-saudari kita yang disiksa, yang dibunuh, yang diperangi, ya, itu memang jelas kita sedih Pak ya. Sedih mendengar itu, kita bersimpati dan berempati tentang itu. Tapi sebagai seorang muslim, karena kita yakin akhirat itu lebih baik, tetap kita bahagia dengan itu, senang dengan itu. Kenapa? Saudara kita sudah menuju alam akhirat yang lebih abadi, yang dia akan menikmati kenikmatan itu. Ada rasa senangnya juga gitu. Sehingga tidak sedih melulu. Yang harus kita sedihkan itu, yang kita merasa terus sedih, bahkan berusaha untuk memperbaikinya, adalah saudara kita yang meninggal tidak dalam keadaan seperti itu, biasa-biasa saja, normal-normal saja, tetangga kita kiri kanan, tapi dia sholat pun tidak. Itu seharusnya yang lebih kita sedihkan. Bukan saudara kita itu yang disiksa-siksa itu meninggal. Kenapa? Karena mereka yang disiksa itu karena mempertahankan agamanya. Kalau dia tidak pertahankan, masuk dia Kristen, tidak disiksa itu. Nah, sehingga kalau mati syahid. Sedangkan kalau tetangga kita kiri kanan, tak sholat dia, puasa pun tidak, begitu ya, nggak ada nampak. Kalau ke masjid pun tidak dia. Nah, kalau mati seperti itu mati dalam keadaan bagaimana itu? Nauzubillah min dzalik. Itu yang harus kita lebih sedihkan gitu. Apalagi itu akan menuntut kita, akan ditanya nanti. Apalagi kalau tetangga kita kan, di akhirat ditanya kita itu nanti. Si fulan itu kenapa meninggal tak sholat dia itu? Apa sudah ada kau nasihati? Sudah ada kau ingatkan? Kau tegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Itu ditanya kan tetangga kita seperti itu. Kalau dia bilang belum, aduh, kena juga nanti kita nggak tarik kan? Kena pasalnya, ada pasal tidak mengingatkan gitu kan? Ingatkan apa ya Pak? Jadi kalau kita sudah ingatkan, sudah berlepas diri. Nah gitu ya, sudah berlepas diri. Yang tua-tua kena. Oke. Sudah kawan saya lagi sholat ya. Nanti aja Kirim salam dulu. Iya, kirim salam. Ya kirim salam. Mau ngomong kan? Oke, tapi biasanya orang-orang seperti itu karena masih sehat tuh, Pak. Ya, saya jaga Pak. Masih sehat, masih kuat dia. Tapi kalau sudah nanti sakit-sakitan gitu kan, udah batuk-batuk, dia tak sanggup lagi berjalan,
itu biasanya panggilan fitrahnya itu datang. Disitulah dia mau berubah. Ya kan, itu fitrah itu. Yang kalau tidak fitrah udah sakit gitu pun nggak tahu diri. Na'udzubillah itu. Itu na'udzubillah. Seperti apa? Fir'aun kan? Sudah ditenggorokan ini dia apanya? Nyawanya baru dia amantu bi Rabbi Musa. Itu pun doanya begitu. Aku telah beriman, aku beriman dengan Tuhannya Musa. Kenapa pula dia bilang Tuhannya Musa? Seharusnya ke Tuhan pula. Nampak kali dia enggak mau beriman. Amantu bi Rabbi Musa. Kenapa enggak bi Rabbi? Tuhanku, kan Allah itu Tuhanku. Bukan hanya Tuhan orang lain gitu. Oke. Kemudian apa lagi sunnah-sunnahnya? Sunnah-sunnahnya mengusap wajah, mengusap muka, bangun tidur. Sunnah itu ya Pak ya? Diusap wajah itu. Apalagi kalau ada bekas-bekas ya ngiler, ences atau bekas kalau kita ditikar tidur kan bisa jadi gambar tikar di pipi kita itu kan. Maka begitu dia. Berbekas itu sunnahnya diusap-usap. Nah, kemudian sunnah juga melihat langit. Maksudnya melihat ke atas. Ya, sambil membaca ayat ya 10 terakhir di surah Ali Imran ya 10 terakhir ayat ya di surah Ali Imran yang bunyinya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ya, itu dia sampai akhir ayat. Itu sunnah kita baca ayat itu. Kemudian membasuh kedua tangan 3 kali, dan ini sunnahnya memang harus dibasuh sebelum kita menyentuh makanan dan minuman atau menyelupkan tangan kita di bak air. Ya, itu memang sunnah itu. Karena kita tidak tahu apa yang menempel di tangan kita. Itu sunnah. Kemudian berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung 3 kali, itu dilakukan walaupun tidak wudu, ya. Walaupun tidak wudu, misalnya bangun tidur itu dilakukan. Kenapa? Karena termasuk kata Rasulullah SAW, tempat masuknya setan itu dari hidung. Tempat masuknya setan dari hidung. Jadi memang setan itu akan masuk ke dalam diri kita, menggoda kita, mengajak kita untuk tidak berbuat kepada Allah. Dan itu jalan masuknya banyak. Jalan masuknya dari hidung, mata, telinga, mulut. Nah, itu yang rongga-rongga yang terbuka. Rongga-rongga yang terbuka, mata, hidung, mulut, dan telinga. Kalau dia sudah masuk dan kita tidak keluarkan dalam bentuk amal-amal saleh, maka dia akan mengalir ke darah. Dan itulah yang membuat nanti ada orang yang kerasukan, kemasukan gitu. Dan itu perlu diruqyah untuk mengusirnya. Ya. Kata Rasulullah SAW, kenapa kita kalau bangun tidur itu harus memasukkan air ke dalam hidung? Bahkan itu betul-betul dimasukkan sampai kalau kita menghirupnya itu terasa sakit dia, gitu. Dan itu sunnah itu. Itu sunnah hukumnya, ya. Dan itu kita lakukan sampai 3 kali. Kenapa? Kata Rasulullah, fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi. Itu hadisnya begitu. Karena syaitan itu memang dia menginap di lubang-lubang hidung kita itu. Jadi tasawuf itu artinya menguap. Kalau ngantuk itu kan bahkan menguap kan. Apa sunnahnya? Tutup mulut. Kenapa? Karena syaitan itu suka menguap. Ya, suka menguap. Bahkan dia akan masuk ke dalam mulut kita melalui uapan-uapan kita itu kalau kita tidak tutup. Bahkan dia sambil ketawa, Pak ya. Nah, jadi kalau setan itu melihat kita menguap gitu, tidak kita tahan suara dan mulut kita tidak kita tutup, itu setan itu senyum-senyum, ketawa. Nah, kita lanjutkan. Kemudian berwudu, ya. Kemudian berwudu. Jadi kita berwudu untuk menuju masjid salat. Nah, itulah pembahasan kita yang lalu. Kita murajaah hari ini tentang apa-apa saja amalan yang bisa kita lakukan ya setelah bangun tidur.
Nah kalau mandi gimana Ustaz? Apa hukumnya? Sunnah nggak mandi sebelum sholat subuh gitu? Ya, dilihat kondisi kalau itu. Bahkan bukan hanya sunnah Pak ya. Wajib bisa. Bahkan dia ada mandi wajib lagi gitu ya. Wajib hukumnya mandi gitu. Jadi dilihat kondisi. Ya, secara asal dia tidak ada amalan sunnahnya. Amalan sunnahnya kalau subuh itu mandi. Ya, maksudnya tidak ada nas jelasnya kalau dia itu harus misalnya mandi sebelum sholat subuh. Tiap hari dilakukan mandi subuh gitu ya. Karena ada sering yang muncul tuh, oh mandi subuh hukumnya sunnah. Oh enggak. Ya, tidak. Itu dilihat kondisi. Dilihat kondisi. Kalau memang kondisinya misalnya kalau tidur misalnya berkeringat bau gitu ya, atau kondisinya yang tidak sedap begitu ya memang sunnah lah mandi membersihkan diri ya seperti itu. Karena kalau disunnahkan mandi sebelum sholat subuh misalnya atau setiap bangun tidur pagi ini di zaman Rasulullah itu para sahabat pasti akan melakukan itu dan itu akan menjadi sunnah bagi mereka kan. Kacau lah. Karena sahabat Rasulullah itu Pak, jangankan yang wajib, yang sunnah saja. Bahkan para sahabat itu nggak nanya ini hukumnya apa gitu. Kalau itu perintah Rasulullah, mereka laksanakan. Saking cintanya mereka kepada Rasulullah. Dan makanya Rasulullah tidak menyuruh mereka untuk mandi dalam bentuk sunnah. Ya, bangun tidur subuh itu setelah bangun tidur itu. Kenapa? Karena kalau Rasulullah lakukan itu, para sahabat pasti akan mandi dan itu akan terasa sulit karena kekurangan air. Berbeda dengan kita di sini. Dulu Pak di awal-awal itu kan banyak orang-orang Arab Saudi yang datang ke kita gitu ya dalam bentuk rangka ibadah dakwah gitu. Itu kita kasih tahu mereka bahwasanya kita di pesantren ini mandi 2 kali dalam sehari minimal kan, pagi, sore. Bahkan kadang-kadang 3 lagi. Siang kadang-kadang mandi gitu ya. 4 kali kalau bahkan 4 kali kalau berpuasa. Kayak 4 kali kalau puasa. Nah, apa yang mereka apa sikap mereka mendengar itu? Ya kagum, takjub gitu. Iya. Sama-sama gitu dia nggak percaya kalau kita mandi dalam sehari semalam itu 3 kali. Nggak percaya dia. Kenapa? Karena orang Arab itu ya mandinya sekali. Bahkan kadang-kadang 3 hari sekali baru mandi. Masih seperti itu. Pertanyaannya nggak bau Ustaz. Berbeda. Ya fisik mereka berbeda dan kondisi cuaca juga berbeda. Ditambah lagi mereka suka dengan wangian. Jadi untuk menghilangkan bau itu dengan wangian. Karena memang air kurang. Kalau kita air ini banyak. Ya, bahkan itu kalau mandi gitu Pak ya. Sampai dengar tetangga itu kalau itu kawan itu mandi gitu kan. Dengar dia bus gitu ya kan. Ya saking banyaknya air bisa dilakukan seperti itu. Tapi kalau sedikit ya susah. Nah, jadi memang termasuk hikmahnya juga Rasulullah tidak menyunahkan itu. Karena tidak semua ya kondisi kita sama. Sehingga Rasulullah ketika menyuruhkan sesuatu itu akan memperhatikan maslahat umatnya secara umum. Bahkan sampai siwak saja Rasulullah tidak wajibkan kan? Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli masjid. Kalaulah tidak menyusahkan umatku pasti disuruh mereka gosok gigi setiap mau ke masjid atau setiap sholat 5 waktu, 5 kali bersiwak. Kalau seandainya itu diwajibkan, kapok lah kita. Gara-gara siwak aja udah banyak dosa gitu. Kasihan mula. Ya kan? Kasihan apa? Mula kasihan. Oke. Nah, jadi itu harus kita lakukan. Jadi kita masukkan air ke dalam hidung setelah kita bangun tidur. Dan itu tidak hanya di malam hari ya. Pokoknya kalau kita bangun tidur, kita masukkan air ke dalam hidung untuk membersihkan lubang hidung kita yang memang syaitan minat di situ. Ustaz, gimana bentuknya? Oh, enggak bisa lah itu. Udah lain itu alamnya ya. Yang seperti itu kata Rasulullah. Yang nginap dia di situ. Nah, dan itu harus kita usir dia. Itu bukan rumahmu, itu hidungku gitu.
Ya kan, ini hidung bawa nginap pula kau situ, di rumahmu pula itu, enggak kita usir. Oke. Nah, kita lanjutkan sekarang. Yang dibahas dalam kitab ini adalah tentang sunnah-sunnah wudu. Sunnah-sunnah wudu. Nah, jadi wudu itu ada sunnah-sunnahnya selain rukun-rukunnya. Dan kita ada pembahasan tentang wudu, Pak. Sama Anda, berapa? Sudah pernah dibahas? Sepintas saja. Oh, sepintas saja. Oke. Termasuk sunnah-sunnah wudu itu, ya yang pertama ya bersiwak. Ya sebelum atau ketika wudu itu sebelum wudu bersiwak. Kemudian membaca Bismillah. Ya membaca Bismillah. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan wajib pun, ya wajib itu baca Bismillah. Ada yang mengatakan sunnah. Kalau dalam kitab kita ini apa hukumnya? Sunnah. Yang jelas jangan kita tinggalkanlah mengucapkan Bismillah. Ustaz, kalau saya di kamar mandi gimana Ustaz? Boleh nggak mengucapkan Bismillah? Ya dilihat kamar mandinya. Kamar mandi itu kan ada memang kamar mandi besar, ada tempat wudhu dan ada tempat buang hajat. Kalau di tempat wudhunya itu memang kamar mandi dalam itu kan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau di dalam apanya itu kan ada ruangan khusus untuk buang hajat, buang air kecil, buang air besar, itu nggak boleh lah. Nggak boleh mengucapkan Bismillah dengan menjaharkan, dijelaskan. Tapi harus sir dia, harus pelan-pelan, gitu. Tetap dibaca gitu, tetap dibaca, cuman digerakkan dalam hati, digerakkan aja lidahnya. Tapi kalau di luar itu ya kita baca Bismillah, cukup dengan Bismillah. Ya tidak mesti Bismillahirrahmanirrahim. Cukup dengan Bismillah. Oke. Kemudian apa lagi? Ghuslu al-kaffain thalathan. Ya, membasuh kedua telapak tangan dengan 3 kali. Nah, sunnahnya kita wudu itu dibasuh. Ya. Tangannya 3 kali, kemudian mendahulukan yang kanan. Kemudian dimulai dengan kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, kumur-kumur. Ya, bahkan termasuk sunnah juga betul-betul memasukkan air ke dalam mulut untuk berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Itu betul-betul dilakukan. Nah, kalau kita belum terbiasa dengan itu di awal-awal itu terasa sakit itu, Pak. Dan itu luar biasa kalau kita lakukan, itu akan membuat kita lebih sehat. Lebih tahan cuaca biasanya. Iya, lebih tahan cuaca biasanya. Betul. Itu akan menghilangkan itu. Dan itu dari sisi kesehatan sudah diteliti ya. Itu pernah waktu syekh kita itu cerita, ada muridnya itu yang dia itu penyakitnya itu selalu pilek, hampir tiap hari pilek gitu, polip gitu ya. Nah, di antara hikmahnya, caranya kata beliau, udah kalau wudu itu betul wudunya gitu, masukkan air ke dalam hidung. Alhamdulillah diamalkannya hilang itu. Diamalkan hilang. Ya kalau nggak hilang lah, berarti harus dibekam itu ya kan. Harus dibekam kalau nggak hilang itu. Biar darahnya, itu masalah pada darah itu kan. Nah. Kemudian termasuk sunnahnya juga kalau kita masukkan air ke dalam mulut untuk kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu dengan satu air di telapak tangan kita. Sunnahnya gitu. Jadi kita tampung airnya, masukkan air ke mulut sekaligus di hidung dengan satu air di telapak tangan. Sunnahnya begitu. Baru nanti membuangnya dengan tangan kiri. Ya kan? Kita buang, kan baru kan pakai tangan kiri menghembusnya dari hidung kita. Tangan kurang banyak. Hah? Kurang banyak. Iya betul. Makanya 3 kali dilakukan. Sunnahnya seperti itu ya, ditampung kemudian masukkan ke mulut sama ke hidung. Sunnahnya seperti itu. Oke. Kalau kurang banyak boleh juga. Artinya boleh ya, tapi tidak sunnah. Kemudian mengusap kepala ya dan telinga itu dengan cara yang sunnah yang sudah disunnahkan Rasulullah. Jadi membasuh
membasuh rambut kita kalau wudhu itu, sunnahnya itu ya, dia disapu seperti ini. Sekali boleh, ya baru langsung telinga, atau dibalikkan dulu baru ke telinga. Sunnahnya seperti itu. Itu yang sunnahnya seperti itu. Cuman kita kalau di Indonesia kita mengikuti mazhab Syafi'i, kita lakukan, ya kan? Ya kan, Pak? Itu sebenarnya itu standar minimal itu. Minimal dalam mazhab Syafi'i. Minimalnya seperti itu. Tapi kalau sunnahnya ya bukan seperti itu. Itu minimalnya, gitu. Istilahnya standar. Ya minimal lah yang dia lakukan seperti itu. Standar terendah. Ya terendah. Ya janganlah kita pilih yang terendah kan. Sak malas-malasnya orang. Sak malas-malasnya orang diambilnya rambutnya 3 helai kan begitu dalam mazhab Syafi'i ya kan. Begini kan aja. Yang penting sah. Yang penting sah gitu. Nah, tapi kalau kita ingin mendapatkan lebih dari itu, ya lakukan seperti ini. Ya, baru dibalik juga boleh, baru ke Besok kita praktekkan, banyak belum lagi. Iya. Oke, saya praktekkan. Belum praktek wudhu belum ya? Belum. Jadi masih model lama kan banyak. Air untuk wudhu sama untuk mandi cukup. Ada yang perhatian. Kerucuk. Oke, kemudian termasuk sunnah wudhu itu 3 kali dilakukan membasuh anggota-anggota wudhu. Dan kalau kita perhatikan amalan Rasulullah ketika berwudhu, ternyata ini kan ada orang bilang sunnah dilakukan 3 kali. Kalau sekali sah. Sunnah enggak? Sunnah juga. Jadi ternyata Rasulullah itu berwudu dalam kitab Imam Ibnu Qayyim, bagaimana petunjuk Rasulullah berwudu itu. Rasulullah itu kadang-kadang berwudu membasuhnya itu ya kadang-kadang sekali, kadang-kadang 2 kali, dan lebih banyak 3 kali. Jadi itu lihat kondisi. Kondisi. Ya, apalagi kalau airnya sedikit ya kan, banyak kawan kita di belakang antri ya kan, nggak mungkin lah 3 kali basuh semua ya. Habis air, kawan tak dapat air. Nah, jadi memang termasuk sunnah nggak kalau dibaca dilakukan sekali Ustaz? Sunnah. Apalagi berkaitan dengan kondisi. Karena itu amalan Rasulullah gitu, sunnahnya Rasulullah. Cuman kalau dilihat dari mayoritas yang dilakukan Rasulullah itu 3 kali. Terutama kalau kita di Indonesia atau kita lah di kampung kita ini kan air kan cukup Pak ya. Ya udahlah kita ambil aja yang 3 kali. Tapi ada masanya tertentu nanti memang susah kita dapat air. Misalnya kalau mati listrik, padam listrik itu, kan kita butuh listrik untuk mengeluarkan air kan. Nah, misalnya seharian tak hidup listrik di rumah kita atau di musola kita ini, air sedikit, kawan banyak antri. Ya, kalau itu ya sekali aja lah cukup. Seperti itu. Kemudian berdoa setelah wudu. Berdoa, ini kita biasakan Pak, kalau kita habis wudu itu berdoa. Karena luar biasa Pak keutamaan orang yang berwudu setelah berdoa setelah wudu. Apa yang bisa kita baca? Apa yang bisa kita baca setelah berwudu? Ya, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Abdullah wa rasuluh. Kalau itu kita lakukan, apa yang terjadi? Akan dibukakan untuk kita 8 pintu surga. Ngeri. Hadisnya begitu, hadisnya sahih itu. Hadis riwayat Muslim itu. Ya, siapa yang setelah berwudu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Akan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Bahkan dalam hadisnya disebutkan selanjutnya yadkhul min ayyiha syaa. Dia boleh nanti masuk dari pintu yang mana. Tinggal. Silakan. Ya, jadi dibaca itu. Bahkan ada tambahannya kan, Pak? Bukan hanya itu kan? Apa itu? Allahumma ja'alni
minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Itu juga sunnah kita baca. Kalau itu dilakukan, terbuka, cuma nggak nampak lah ya kan? Ya nggak nampak. Mungkin karena jarak yang jauh, nggak nampak. Terbuka. Nah, jadi itu kita hayati ungkapan kita itu ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, itu kita baca, itu luar biasa keutamaannya. Sudah selesai. Nah, itu sudah selesai pada sunnah-sunnah wudu, kita cukupkan. Oke, sekarang kita buka sesi tanya jawab Pak ya. Dipersilakan, ini kita agak apa ini kerabat